Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ibu Yulia Hidayati dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana ingin mempresentasikan video penelitian saya yang berjudul Model Literasi Instagram Parenting dalam Menjembatani Komunikasi Lintas Generasi antara Orang Tua dan Anak dan Alfa di SD Tugasku Pulau Mas, Jakarta Timur. Adapun anggota penelitian saya adalah Ibu Zulmi Salfitri, MICOM, dan penelitian saya adalah skema internal muda yang dilakukan pada tahun 2023-2024. Dan saya share screen. Ini. Latar belakang dari penelitian saya adalah banyak orang tua yang sudah mempunyai kesadaran mengikuti literasi parenting melalui media sosial Instagram. Peneliti ingin mengetahui bagaimana model literasi Instagram parenting yang diikuti oleh orang tua, wali murid di SD Tugasku dalam menjembatani komunikasi lintas generasi. Penelitian terdahulu memang banyak yang mengkaji hubungan antara literasi parenting dengan komunikasi antara orang tua dan anak. Akan tetapi belum banyak yang meneliti tentang model literasi parenting di media sosial, seperti Instagram. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui model literasi parenting melalui media Instagram yang diikuti oleh orang tua wali murid di SD Tugasku dalam menjembatani komunikasi lintas generasi antara orang tua dan anak Gen Alpha. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan media baru, khususnya dalam literasi parenting, yang memberikan wawasan dan pemahaman kepada orang tua Gen Alpha terhadap anak mereka, sehingga terbangun komunikasi lintas generasi yang baik dalam keluarga. Kerangka teori yang saya pakai adalah penelitian yang dilakukan oleh Ramli dan Burhanan pada tahun 2022, yang hasilnya adalah komunikasi antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap, perilaku, pola pikir, dan mental anak. Kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut: media Instagram parenting, literasi parenting, pemahaman karakter Gen Alpha, pola pengasuhan, komunikasi lintas generasi. Langkah-langkah penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui apa konteks yang mendasari pentingnya Instagram parenting bagi orang tua Gen Alpha. Kedua, menggali fenomena yang unik, yaitu bagaimana peran dari media Instagram parenting bagi orang tua, wali murid di SD Tugasku dalam menjembatani komunikasi lintas generasi antara orang tua dan anak Gen Alpha. Ketiga, mendapatkan perspektif bagaimana implementasi parenting bagi orang tua dari anak Gen Alpha. Keempat, dengan menggunakan berbagai sumber data, yaitu dari wawancara dan dokumentasi, untuk mendapatkan data tentang model literasi Instagram parenting yang diikuti oleh orang tua Gen Alpha. Dari hasil pengamatan dan wawancara, peneliti melakukan interpretasi data dengan mencari atau merumuskan teori untuk menjelaskan hasil penelitian tersebut. Juga menjelaskan hasil temuan data dengan konteks yang ada dalam hal latar belakang orang tua, latar belakang anak, pola pengasuhan di rumah, dan pola komunikasi di rumah. Wawancara didapatkan dari 6 orang responden, orang tua wali murid, yaitu ibu dari Gen Alpha, mengenai model literasi parenting Instagram yang mereka ikuti. Adapun latar belakang responden beragam, mulai dari rentang usia 30 sampai 40 tahun dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, guru, wirausaha maupun karyawan swasta. Usia anak mulai dari 6 tahun sampai dengan 12 tahun dengan jenis kelamin wanita sebanyak 3 orang dan anak laki-laki sebanyak 3 orang. Status dalam keluarga 4 orang anak tunggal dan 2 orang anak nomor 2 atau bungsu. Lalu sedangkan data observasi didapatkan dari akun Instagram yang diikuti oleh orang tua dari anak Gen Alpha. Misalnya School of Parenting, Talk Parenting, Parent Talk ID, maupun akun pribadi seperti parenting dari Bunda Eli Risman, Aisyah Dahlan, Ayah Irwan, dan lain-lain. Hasil penelitian dari hasil wawancara terdapat poin, yaitu peran Instagram Parenting. Instagram Parenting berperan cukup penting dalam pengasuhan Gen Alpha. Instagram Parenting sebagai media belajar bagi orang tua dalam memahami karakter Gen Alpha sehingga dapat menentukan pola pengasuhan dan pola komunikasi yang tepat.
Dengan Instagram Parenting, orang tua lebih memahami karakter anak. Orang tua dapat menguasai teknologi dan dapat mengontrol konten yang dilihat anak dan memberikan pemahaman kepada anak secara persuasif. Instagram Parenting membantu ayah dan ibu dalam berkomunikasi dengan anak dan alfa. Komunikasi dapat dilakukan secara rileks dari hati ke hati, kadang juga perlu ketegasan, penting secara terbuka, demokratis, dan persuasif. Ini contoh Instagram Parenting yang diikuti, misalnya Ayah Irwan dan Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Nah, topik yang paling diminati adalah berkaitan dengan pengasuhan, cara berkomunikasi dengan anak, kesehatan, psikologi, dan bimbingan agama dengan narasumber yang ahli pada bidangnya. Fitur Instagram yang disukai baik berupa audio visual, berupa Reels dan Instagram Live, maupun berupa gambar dan caption sama-sama disukai. Sedangkan konten yang diminati berupa pengasuhan bersama ayah dan ibu. Lalu, pola komunikasi dalam membangun karakter gen alpha. Sebelah kiri adalah karakteristik gen alpha, sebelah kanan adalah karakter yang ingin dibangun. Gen alpha ingin mendapatkan sesuatu secara instan, sehingga karakter yang perlu dibangun orang tua adalah bagaimana anak berlatih menghargai proses. Lalu, kurangnya komunikasi antar pribadi, mereka lebih dekat dengan gadget. Orang tua melatih anak bersosialisasi dan bahwa sosialisasi itu menyenangkan. Lalu, anak gen alpha rawan terhadap bullying. Orang tua melatih anak untuk melindungi diri dari bullying, membuli maupun dibully. Lalu, kurang berkomunikasi langsung dengan orang tua. Orang tua melatih anak untuk terbuka, berkomunikasi terbuka dengan orang tua. Anak gen alpha dengan kedekatan dengan media sosial suka membandingkan diri dengan orang lain, sehingga rawan terhadap mental disorder. Nah, mereka kurang percaya diri, kurang menerima keadaan dirinya, ingin sempurna, dan sebagainya. Orang tua melatih anak untuk menerima keadaan dirinya apa adanya dan percaya diri. Ini contohnya bagaimana melatih anak. Lebih banyak juga diadakan kegiatan outdoor seperti bersepeda, mungkin pentas seni, modeling, foto, dan sebagainya. Dari hasil pengamatan terhadap akun Instagram Parenting, ini salah satu contoh adalah akun dari Bunda Eli Risman. Ya, seperti ini tampilannya. Ya, jadi secara umum, tampilan akun IG Parenting disesuaikan dengan target audiens, yaitu orang tua, yaitu ibu-ibu muda dari anak gen alpha sekitar usia 30-40 tahun. Sedangkan visualnya menggunakan warna-warna pastel seperti pink, ungu muda, hijau muda, orange, dan sebagainya. Tulisan dan teks menggunakan font yang jelas dan mudah dibaca. Skema atau program parenting yaitu disesuaikan dengan perkembangan anak gen alpha, mulai dari usia anak-anak kelas 1 sampai kelas 4, sampai dengan usia pra-remaja kelas 5 dan kelas 6. Dengan tema parenting sesuai kebutuhan anak dan orang tua, seperti masalah kesehatan, gaya belajar, komunikasi dalam keluarga, masalah pubertas, membangun karakter, dan lain-lain. Faktor pendorong orang tua dalam mengikuti Instagram parenting. Pertama, anak sangat dekat dengan gadget, sehingga orang tua perlu menguasai IT dan pola pengasuhan yang berbasis IT. Kedua, sifat gen alpha yang kritis dan suka membandingkan informasi yang diterimanya baik dari orang tua, guru, teman, bahkan dari media sosial. Sehingga orang tua perlu uh, melek dengan teknologi. Lalu kedekatan dengan media sosial menyebabkan pertemanan anak gen alpha terlalu luas dan sulit dikontrol. Keempat, anak gen alpha terbiasa mendapatkan informasi secara instan sehingga kurang menghargai proses. Di sini orang tua melatih anak untuk lebih bersabar dan menghargai proses. Kelima, kedekatan dengan gadget menyebabkan anak gen alpha kurang dalam berkomunikasi antar pribadi. Di sini orang tua perlu melatih anak agar senang bersosialisasi dan bahwa komunikasi antar pribadi itu menyenangkan. Dalam hal model literasi Instagram parenting, topik yang paling diminati adalah berkaitan dengan pengasuhan, cara berkomunikasi orang tua dengan anak, kesehatan, psikologi, dan bimbingan agama. Narasumber beragam bisa psikolog, dokter, ustazah, dan lain-lain sesuai kebutuhan masing-masing keluarga. Misalnya Dr. Aisyah Dahlan tentang pengasuhan anak laki-laki. Fitur Instagram disukai baik berupa audio visual maupun Reels dan Instagram Live maupun berupa gambar dan caption sama-sama disukai.
Dalam hal pola komunikasi lintas generasi, pola komunikasi disesuaikan dengan usia anak dan juga pesan yang ingin disampaikan. Misalnya tentang kewajiban anak belajar dan membantu di rumah, disampaikan secara serius. Untuk kreativitas anak secara rileks, melalui kegiatan bermain. Orang tua harus pandai memilih komunikasi verbal maupun nonverbal sesuai karakter anak, misalnya melalui kegiatan bercerita. Dalam merangsang kreativitas anak, di sini orang tua cenderung memilih bentuk komunikasi convergence, yaitu menyesuaikan dengan perilaku komunikasi dan pola pikir anak, di mana kegiatan bercerita lebih menarik bagi anak. Sedangkan dalam membangun disiplin, orang tua lebih bersikap tegas, agar anak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sejak dini. Dari hasil penelitian saya dapat diambil kesimpulan bahwa Instagram parenting memberikan wawasan pemahaman kepada orang tua dalam mengasuh dan berkomunikasi dengan anak Gen Alpha. Dalam hal komunikasi antara orang tua dengan anak Gen Alpha, orang tua menyesuaikan cara berkomunikasi sesuai usia dan karakter anak. Orang tua juga berusaha memahami persepsi cara pandang anak terhadap suatu masalah. Orang tua lebih banyak mendengar atau mengamati, lalu memberikan masukan kepada anak secara persuasif. Secara keseluruhan, Instagram parenting membantu orang tua dalam menerapkan pola komunikasi yang tepat. Instagram parenting banyak memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang Gen Alpha dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Orang tua lebih memahami dan dapat menerapkan bagaimana pola asuh yang tepat bagi ayah dan ibu bersama-sama, juga bagaimana berkomunikasi dalam keluarga dengan lintas generasi yang berbeda. Sekian presentasi video penelitian saya, semoga bermanfaat. Adapun penelitian saya dapat dikaitkan dengan mata kuliah komunikasi, psikologi komunikasi dan psikologi eh, komunikasi antar budaya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.